Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ipa Ahmad Fauzi dengan NIM 2311515007 dari kelas pagi A, Prodi Teknik Industri. Dalam kesempatan presentasi ini, kita akan membahas tentang cost benefit analysis, program pemberian makanan tambahan kepada karyawan di PT Trisula Tekstil Industri Tbk Cimahi pada tahun 2018. Selanjutnya kita masuk ke latar belakang masalah. Eh, Pembangunan kesehatan kerja sangat penting dalam industri tekstil karena pekerja memiliki risiko tinggi terhadap paparan bahan kimia seperti NaOH, HCl, dan sodium nitrit yang dapat menyebabkan penyakit akibat kerja dan menurunkan produktivitas. PT Trisula Tekstil Industri (TBK) telah menjalankan program pemberian makanan tambahan berupa susu sejak 2003 untuk membantu menetralisir efek paparan kimia dan menjaga kesehatan pekerja. Namun, meskipun program ini sudah berlangsung lebih dari 15 tahun, belum pernah dilakukan evaluasi ekonomi untuk menilai efektivitas dan kelayakannya. Perusahaan mengeluarkan biaya besar setiap tahun tanpa mengetahui apakah manfaat yang diperoleh banding dengan biayanya. Oleh karena itu, diperlukan analisis cost benefit analysis menggunakan metode PP, NPV, IRR, dan BCR untuk menentukan apakah program PMT layak dipertahankan dan memberikan nilai ekonomi bagi perusahaan. Selanjutnya masuk ke pemberian makanan tambahan. Pemberian makanan tambahan merupakan intervensi gizi untuk memenuhi kebutuhan nutrisi pekerja yang berisiko mengalami penurunan kesehatan akibat kondisi kerja. PMT bertujuan menjaga status gizi, meningkatkan daya tahan tubuh, dan mendukung produktivitas. Di lingkungan industri, PMT biasanya berupa makanan atau minuman bergizi yang membantu pekerja beradaptasi dengan kondisi kerja berat. Bagi pekerja yang terpapar bahan kimia, seperti di industri tekstil, PMT berfungsi sebagai upaya pencegahan untuk mengurangi dampak paparan, menekan angka absensi, serta meningkatkan performa dan kesehatan kerja secara keseluruhan. Selanjutnya ke kandungan dan manfaat susu bagi kesehatan pekerja. Susu merupakan sumber nutrisi lengkap yang mengandung kalsium, magnesium, protein, vitamin, dan mineral penting bagi tubuh. Menurut Kosam, susu memiliki sifat antidotum yang dapat meningkatkan dan mengendapkan racun akibat paparan bahan kimia, sehingga efektif melindungi kesehatan pekerja di lingkungan beresiko. Menurut Ijlin 2013 juga menjelaskan bahwa susu sebagai emulsi alami membantu pemulihan energi, memperbaiki jaringan tubuh, dan mendukung proses detoksinasi. Karena itu, konsumsi susu sebagai PMT di industri tekstil dan kimia dapat memberikan perlindungan tambahan terhadap dampak negatif paparan bahan kimia, serta menjaga ketahanan fisik pekerja. Selanjutnya, cost benefit analysis. Cost benefit analysis adalah metode ekonomi untuk membandingkan biaya yang dikeluarkan dengan manfaat yang diperoleh dari suatu program. Campbell and Brown menyebut CBA sebagai proses sistematis untuk mengukur efisiensi penggunaan sumber daya dalam kesehatan kerja. CBA digunakan untuk menilai apakah suatu intervensi memberikan manfaat ekonomi lebih besar dari biasanya. Misuraka menekankan bahwa CBA membantu memastikan keberlanjutan kebijakan berdasarkan manfaat jangka panjang. Melalui CBA, pada program PMT susu, perusahaan dapat mengetahui apakah pemberi susu benar-benar meningkatkan produktivitas, menurunkan angka kesakitan, dan memberikan nilai positif bagi efisiensi perusahaan. Selanjutnya kita masuk ke indikator kelayakan investasi, yaitu ada net present value, internal rate of return, payback period, dan benefit cost ratio. Uh, Merupakan indikator utama untuk menilai kelayakan suatu program. NPV menghitung manfaat bersih dalam nilai saat ini. IRR menunjukkan tingkat pengembalian
Payback period menilai waktu pengembalian biaya dan BCR membandingkan total manfaat dengan total biaya. Menurut Marini dan Rahman, penggunaan indikator ini memberikan gambaran komprehensif tentang efektivitas program kesehatan. Muslim juga menunjukkan bahwa manfaat seperti peningkatan produktivitas dan penurunan biaya kesehatan dapat dihitung secara ekonomi. Karena itu, penggunaan PV, NPV, IRR, dan BCR sangat relevan untuk menilai kelayakan program PMT susu dari sisi ekonomi. Selanjutnya ke menghitung manfaat dan biaya dalam rupiah. Di sini ada tabel pembagian dan frekuensi susu sehat atau terpapar bahan kimia. Sini ada bagiannya. Bagiannya itu ada DTF, whipping, sizzling, feasting, test reading, utility. Slide-nya ada timbang obat, diet test, obat, dieting test. Waktu terpaparnya DTF, bagian DTF dan seleksi timbang obat, waktu terpaparnya 7 jam non-stop atau diselingi waktu istirahat. Sistem kerjanya 3 shift, 3 grup, jumlah susunya satu kali tiap shift setiap hari. Briefing, seleksinya dieting, 2 jam terputus-putus, 3 shift, 4 grup, atau satu kali tiap shift. Selanjutnya bagian sizing, yaitu seleksinya adalah obat, waktu terpaparnya 7 jam non-stop, sistem kerjanya 3 shift, 3 grup, jumlah susunya 2 kali tiap shift atau malam. Keterapannya satu kali tiap shift setiap hari. Yang selanjutnya ada twisting, test drilling, dan utility. Selanjutnya tabel 2 besaran nominal unsur biaya dan manfaat pada program PMT Susu tahun 2017. Di sini ada biaya anggarannya itu pada tahun 2017 yaitu 117 juta. Biaya langsungnya pembelian susu kuantitinya 10.990, harganya 6.500 per piece, jumlahnya 71.435.000. Yang ketiga ada pembelian bahan tambahan atau gula. Kuantitinya 144, harga per kilonya yaitu 12.500. Jumlah yang dibelinya ada 1.800.000. Selanjutnya ada biaya tidak langsung seperti biaya gaji pegawai, biaya listrik, biaya gas, biaya plastik, biaya pembelian kulkas, dan biaya pembelian kompor gas. Jadi total biayanya yaitu 178.171.000. Selanjutnya masuk ke payback period. Metode ini menghitung berapa cepat investasi yang dilakukan dalam setiap period. Biaya pengadaan program kesehatan PMT susu bernilai 178.171.000 dan porset tiap tahunnya adalah hampir sama, yakni kurang lebih sebesar 117 juta. Berdasarkan hasil perhitungan payback period ini dapat disimpulkan bahwa program pembelian makanan tambahan susu akan memperoleh pengembalian dalam waktu 1 tahun 5 bulan. Selanjutnya ada metode nilai bersih sekarang atau net present value. Eh, Biaya pengadaan program PMT susu bernilai 178.171.000. Umur ekonomisnya 1 tahun 5 bulan. Kemudian akan dihitung besaran nilai NPV dengan tingkat suku bunga diskonted yang diperhitungkan adalah 10,5%. Dan di sini hasil NPV-nya 23.534.448,76. Selanjutnya metode nilai bersih sekarang, net present value. Pada program PMT susu,
IRR yang dihasilkan adalah 10,5%, yang berarti program ini akan menghasilkan keuntungan dengan tingkat bunga 10,5%. Dengan bunga 10,5%, yang perhitungannya diperoleh NPV 1 positif 23.534.448 rupiah dari investasi awal 178.171.171.171.000, kemudian diperbesar nilai tingkat bunganya menjadi 8,5%, yang perhitungan dapat diperoleh NPV-nya positif, yaitu sebesar 23.534.448 rupiah. Besaran nilai NPV 2 dengan tingkat suku bunga diskontot yang diperhitungkan adalah 8,5%. Maka besarnya NPV yaitu 29.068 rupiah. Selanjutnya metode perbandingan manfaat dan biaya, ya, atau benefit cost rate. Metode BCR ini adalah suatu cara evaluasi suatu proyek dengan membandingkan nilai sekarang. Seluruh proyek atau program diperoleh dari proyek atau program tersebut dengan nilai sekarang. Seluruh biaya proyek atau program tersebut berdasarkan metode ini. Suatu proyek atau program akan dilaksanakan apabila BCR lebih dari satu. Metode BCR akan memberikan hasil yang konsisten dengan metode NPV. Apabila BCR lebih dari satu, berarti pula NPV lebih dari nol. Sekarang masuk ke kesimpulannya. Kesimpulannya adalah hasil penentuan besaran nominal yang telah dilakukan program PMT susu didapat bahwa total manfaat atau benefit yang akan diterima yaitu penurunan angka kesakitan, peningkatan nilai produksi, dan produktivitas tenaga kerja adalah sebesar 446.446.543 rupiah 309 lebih besar dari total biaya atau kos yang dikeluarkan perusahaan dalam program PMT susu. Antara lain, biaya langsung yang terdiri dari biaya pembelian susu, biaya pembelian bahan tambahan atau gula pasir, dan biaya tidak langsung terdiri dari biaya gaji pegawai, biaya pembayaran listrik, biaya pembelian plastik, biaya pembelian gas, biaya pembelian kompor gas, dan biaya pembelian kulkas, yaitu sebesar 178.171.000. Sehingga nilai total manfaat atau benefit lebih besar dari total biaya atau cost. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan atau kesalahan kata. Eh, saya akhiri. Wassalamualaikum.